Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, InsyaAllah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting kita ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu rukun iman dari 6 rukun iman adalah beriman kepada Nabi dan kepada Rasulullah. Beriman kepada nabi-nabi ini adalah bagian daripada rukun iman. Dan terhadap seluruh nabi itu, kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya dari sisi kedudukannya. Bahwa mereka nabi dan mereka memang berhak untuk diimani sebagai nabi. Sehingga di dalam Quran dikatakan, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membedakan di antara para rasul itu. Jadi kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya dari sisi kedudukan. Kita beriman kepada Nabi Muhammad. Kita juga mengimani Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan seluruh nabi-nabi yang lainnya. Tidak ada perbedaan dalam kedudukannya sebagai nabi dan sebagai rasul. Akan tetapi tidak kita pungkiri bahwa setiap nabi dalam menghadapi satu persoalan memiliki sikap yang berbeda. Dan perbedaan ini tidak mengurangi keimanan kita kepada nabi-nabi dan rasul. Karena kita tidak membedakan dari sisi kedudukan, tapi dari sisi sikap. Memang kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam sendiri mengapresiasi keunggulan, kelebihan yang dimiliki oleh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Adam disandingkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Adam itu dalam kisah mengapresiasi kelebihan yang ada pada umat Nabi Muhammad. Di mana Nabi Adam mengungkapkan, saya ini bermaksiat kepada Allah dalam keadaan berpakaian. Ketika telah terjadi maksiat, akhirnya ditelanjangi oleh Allah menjadi tidak berpakaian. Sementara umat Nabi Muhammad bermaksiat dalam keadaan telanjang dan dia tetap berpakaian. Lalu yang kedua, Nabi Adam berkata, saya bermaksiat, dan ketika selesai bermaksiat saya dipisah dengan istri saya, yaitu Siti Hawa. Umat Nabi Muhammad bermaksiat dan dia tetap bersama dengan istrinya. Lalu yang ketiga, saya bermaksiat di dalam surga, akhirnya dikeluarkan dari surga. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat di luar surga. Ketika bertobat dan tobatnya diterima, akhirnya masuk ke dalam surga. Yang keempat, Nabi Musa mengapresiasi keunggulan umat Nabi Muhammad. Saya ini bermaksiat untuk tobat. Tobatnya diterima harus di Mekah. Tepatnya di Padang Arafah, lebih khusus di Jabal Rahmah. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat di mana saja dan di mana saja bertobat. Ketika serius tobatnya dengan taubatan nasuha, maka diterima oleh Allah, tidak harus di Mekah. Jadi kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihissalam, ketika kita sandingkan dengan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sedikit perbedaan di situ. Itulah sehingga dari kisah Isra Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj yang spektakuler itu, beliau bertemu dengan banyak nabi tapi tidak banyak disebut pertemuan perjumpaan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ini ada ulama yang memahami karena perbedaan sikap, perbedaan mazhab
ketika masih di dunia. Perbedaan sikap apa yang dimaksud? Nabi Nuh alaihissalam yang doanya diabadikan dalam Quran surah An-Nuh ayat 26. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang kafir pun yang tinggal di muka bumi ini. Artinya apa? Nabi Nuh memohon kepada Allah kebinasaan kepada seluruh orang kafir. Seorang pun jangan ada di muka bumi ini. Sehingga Allah membumi hanguskan dengan angin topan dan banjir bandang yang begitu besar. Sehingga tidak ada satupun orang kafir yang tersisa di muka bumi. Berbeda dengan doa yang dilakukan, yang dimunajahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para ulama memahami doa ini dibaca beliau ketika beliau sholat lail, yaitu di Quran Suratul Maidah ayat 118. Doanya beliau adalah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini dibaca beliau dalam sholat lailnya, dalam sholat tahajudnya. Sekiranya engkau akan menyiksa mereka, ya Allah, mereka adalah hamba-hambamu semua. Tetapi jika engkau memaafkan mereka, mengampuni mereka, sungguh engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sehingga beliau tidak memohonkan kebinasaan. Beliau memohonkan kepada Allah, mereka itu hamba-hambamu semua. Kalau engkau hancurkan, mereka juga hambamu. Mereka juga makhlukmu. Mereka juga ciptaanmu. Tapi kalau engkau maafkan, engkau ampuni, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Sehingga Allah memberikan maafnya kepada hamba-hamba itu. Itulah perbedaan sikap antara Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihissalam, jikalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tentu diibaratkan matahari dengan bulan purnama. Ketika kita memandang matahari, maka akan silau dan itu akan menyiksa. Dan ketika orang memandang wajah Nabi Yusuf, akan bergolak syahwatnya, akan tersiksa dia sebagaimana Zulaikha. Tetapi ketika memandang wajah Nabi Muhammad SAW dalam burdah itu, beliau diibaratkan bulan purnama. Memandangnya menjadi tenang, menjadi sejuk hati kita. Jadi luar biasa. Begitu juga sikap yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika jin-jin ditundukkan kepadanya. Apa yang dilakukan? Jin-jin itu diperintahkan menyelam, jin-jin itu diperintahkan membangun istana, jin-jin itu diperintahkan membuat barang-barang mewah, jin-jin itu dipekerjakan dengan pekerjaan yang berat-berat. Ketika itu ditundukkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu dapat kita lihat di Quran Surah Saba, di Quran Surah Al-Anbiya, bagaimana sikap Nabi Sulaiman ketika bangsa jin ditundukkan kepadanya. Tentu ini berbeda ketika jin itu ditundukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah disuruh membangun istana? Tidak. Apakah disuruh menyelam mencari mutiara? Tidak. Apakah disuruh membuat barang-barang mewah? Tidak. Tetapi jin itu didakwahi untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Akhirnya di tangan Rasulullah, jin-jin ini masuk ke dalam Islam. Bahkan sejarah mencatat, diabadikan tempat di mana jin itu masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Secara monumental dibanguni masjid, yang masjid itu diberi nama dengan Masjid Al-Jin. Sikapnya berbeda. Sampai jin-jin itu, kita pernah ikut Nabi Sulaiman, tapi disuruh kerja saja. Tapi ketika ini ada Nabi terakhir, kita malah didakwahi sehingga dia mendapatkan hidayah dan tidak sedikit yang masuk Islam. Karena ibadah kepada Allah itu bukan monopoli manusia, tapi dua komunitas makhluk hidup yang dibebani tugas untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah bangsa jin. Makanya ayat populer yang selalu kita dengar adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin
dan tidak menciptakan manusia kecuali semuanya dalam rangka beribadah kepadaku. Begitulah firman Allah. Terlebih ketika Nabi Muhammad kita sandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itulah nabi yang banyak kontroversialnya. Nabi Isa ini nabi yang banyak polemiknya, bahkan di kalangan umatnya sendiri di masanya itu. Beliau termasuk nabi yang sedikit kurang beruntung dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Karena beliau pada akhirnya dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai anak Tuhan, dan itu mereka bertengkar dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah, dan orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu anak Allah. Tetapi umat Islam diajarkan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi sebuah perbedaan yang sangat signifikan ketika Nabi Muhammad dari sisi sikap dan dari sisi biografinya disandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita mendudukkan Nabi Isa sebagai nabi dan sebagai rasul. Tidak lebih daripada itu. Kita imani Nabi Isa sebagai nabi. Kita imani Nabi Isa sebagai rasul. Dan kita tidak pernah diajarkan untuk mengimani dia sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri. Kita hanya diajarkan tidak membeda-bedakan kedudukan sebagai nabi dan sebagai rasul. Bahkan Quran sendiri mengabadikan di Quran suratul Maryam. Kalau kita baca dalam ayat yang sangat panjang dari ayat 29 sampai 31, ketika Siti Maryam setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam, karena dianggap wanita yang kotor, wanita berzina, wanita yang buruk, sehingga Allah memerintahkan berpuasa. Ketika ditanya, maka Siti Maryam menunjuk kepada sang anak itu agar anak itu yang menjawabnya. Dan dengan izin Allah, Nabi Isa saat itu menjawab ketika masih kecil, masih baru beberapa saat dilahirkan. Dan apa yang dikatakan itu tidak dalam kapasitas sebagai Tuhan. Diabadikan dalam Quran suratul Maryam ketika ditanya siapa engkau ini, mereka bagaimana kami bisa bicara dengan bayi yang baru dilahirkan. Ternyata Nabi Isa menjawab, qala inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Itulah jawaban Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak menjawab sebagai anak Tuhan, tidak menjawab sebagai Tuhan, tetapi inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ini diabadikan dalam Quran surah Maryam. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, aku diberi kitab suci, yaitu kitab suci Injil oleh Allah, dan dijadikan sebagai seorang nabi. Jadi kita mengimani Nabi Isa dalam kapasitas sebagai nabi dan dalam kapasitas sebagai rasul, dan kita tidak mengimaninya dalam kapasitas sebagai Tuhan, apalagi sebagai anak Tuhan. Kita muliakan, kita hormati beliau sebagaimana yang Allah semestinya hormati dan muliakan. Kita tidak membeda-bedakan nabi itu. Nah, dari semua nabi dan rasul, jika disandingkan yang agak balance atau agak matching adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu disandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sampai ada ayat yang secara khusus di Quran suratul Nahl ayat 123, begitu matchingnya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim ini, begitu balannya, sampai-sampai ada perintah khusus kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti Ibrahim alaihissalam. Makanya ada ayat, thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah Ibrahim. Ibrahim itu seorang yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang menyekutukan Tuhannya. Itulah sebabnya ketika kita secara estafet melaksanakan ibadah sholat, maka bersanding nama Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kita baca? Ketika kita membaca tahiyat, di situ bersanding dua nama besar, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa dua orang ini adalah merupakan tokoh teladan, dan secara silsilah ketauhidan, Nabi Ibrahim alaihissalam itu digelari sebagai bapak tauhid, karena seluruh nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu silsilahnya ketemu
dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya silsilahnya ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim itu digelari Bapak Tauhid dan juga banyak mewariskan syariat kepada kita. Maka ketika terjadi pertengkaran antara Nasrani dan Yahudi, Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan, dan sementara orang Yahudi Uzairu ibnullah, Uzair itu yang anak Allah, maka kita diajarkan lam yalid wa lam yulad, ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan Nabi Isa alaihissalam bersama nabi-nabi yang lainnya kita imani, kita yakini sebagaimana Allah perintahkan dalam kapasitas sebagai nabi dan sebagai rasul. Mudah-mudahan ini semakin menambah bersyukurnya kita, berbangganya kita, nikmat yang terbesar yang kita raih ini, dan kita masuk dalam barisan orang-orang yang diakui, orang-orang yang masuk dalam barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bukan sekedar bangga saja, tapi tentu perilakunya harus membumi dalam realita kehidupan sehingga dinikmati oleh keluarga kita, tetangga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita. Demikian, mohon maaf. Wallah waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.